Coba Bu ceritain biar Bapak dan Ibu bisa meraktekin. Gaya cara apa kok hajat Ibu bisa cepat terkabul sampai bisa punya omset per hari 600 juta, tokonya nggak sampai 500 meter 150 juta. Coba teknik apa tuh yang dulu saya ajarin terus Ibu maksain tuh meraktekin. Kan tadinya Bapak bilang pokoknya dijual ya, pokoknya jual nih aset, jual aset. Saya bilang nggak boleh Pak, kalau Bapak dijual, Bapak nggak bisa jadi pasiennya RDAY. Jadi di RDAY nggak boleh jual aset. Kata Ibu, iya jangan jual, Bapak mau jual. Terus akhirnya gimana tuh, kok bisa utang lunas, omsetnya bisa 600 juta, 150 juta. Coba tepuk tangan dulu dong, semangat. Iya, waktu itu kita ketemu Pak Haji tuh mau jual aset semuanya. Jadi ceritanya mau jual toko dari depan sampai belakang kita mau habisin. Dan kita mau bayar hutang, sisanya kita mau buka usaha baru di tempat yang lain, di tempat yang baru. Karena di kenyamanan udah nggak ada kan. Maklum orang banyak hutang tuh laler aja nggak mau mandang. Apa Bu? Laler aja nggak mau mandang. Tepuk tangan dong. Ya Allah sedih banget, laler aja mandang. Jangan pun nemplok mandang aja nggak mau tuh laler tuh. Nah, kalau punya utang, kalau ibu bapak saat ini sedang punya utang, emang begitu, udah biarin aja. Ya, udah gitu saya ketemu dengan Pak Haji, suami saya tetap hajatnya mau jual aset dan saya sebenarnya dari rumah udah nggak setuju gitu. Saya masih betah di sini, jangan dijual asetnya. Saya masih mau usaha gitu. Terus kata suami saya, buka di tempat lain, kita usaha yang baru. Emang kamu bisa nyelesain hutang-hutang gitu? Ya enggak sih. Ya udah nanti kita ketemu Pak Haji aja, kita ngobrol gimana saran dari beliau. Ternyata beliau setuju dengan saya. Jadi tidak dijual asetnya. Justru waktu itu saya bilang Pak Haji, saya mau jual aset. Dia bilang apa? Nggak usah dijual bos, lu beli lagi tanah. Tepuk tangan dong. Saya pikir waktu itu jangan pun buat beli tanah, bayar kerupuk 200 ribu aja nggak kebayar. Ya kan? Ini beneran gak sih gitu? Guru saya waras gak sih? Kan gitu. Gurunya nggak waras. Namanya Haji Ngaceng. Iya, hutang 200 ribu aja nggak kebayar, suruh beli tanah lagi coba. Waras nggak? Kan begitu ya. Tapi waktu itu, iya ya Pak Haji, amin Pak Haji, amin, amin aja apapun kebaikan yang beliau ucapkan kepada saya, walaupun itu nggak masuk akal, walaupun itu nggak waras, saya aminin aja, gitu. Saya jalanin aja ada perintahnya beliau, bimbingannya beliau, walaupun kadang-kadang saya nggak mudeng dengan bimbingannya beliau gitu kan, nggak langsung mudeng, maklum, murid blow on katanya. Tepuk tangan ya. Jadi bener gak Pak? Kadang-kadang Pak Haji ngomong nih ngajarin orang kita kurang mudeng ya, tapi kita jalanin aja ya. Terus kita bilang hutang banyak, udah lu bayar aja Ron, pakai kelonan. Kelonan. Makanya kita mikir ini Pak Haji beneran gak sih? Apalagi bercanda, apalagi beneran. Kadang susah juga ngebedain beliau lagi bercanda sama beneran kasih saran kan gitu. Dan waktu itu saya disarankan untuk ML tiap malam, gitu. Protes dong. Saya protes dong Bu, gitu. Karena kan suami saya kere, duitnya nggak ada, utangnya banyak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Pak maaf ya Pak. Pak maaf ya. Boro-boro nafsu, otaknya udah utang mulu ya. Mungkin kalau kelihatan nih kepala nih ngebul, mikirin besok bayar gimana, besoknya lagi ditagih gimana, bang gimana. Tiap hari itu aja yang dipikirin. Yang saya rubah bukan cara bisnis saya, bisnisnya tetap sama, jualannya tetap sama, marketingnya tetap sama, itu aja. Yang saya rubah apa? Yang saya rubah adalah cara pandang saya, lalu memperbaiki ibadah saya, gitu. Karena Pak Haji waktu itu membimbing saya perbaiki ibadah, buat Allah takjub,
Gitu. Jadi yang tadinya saya buka jam 7 pagi dagangnya, tutupnya jam 2 malam ya Pak. Tutup jam 2 malam. Dikarenakan harus ke RDAY tahajud, kita kurangin waktu usahanya. Tapi ditambah waktu ibadahnya. Jadi bukanya jam 7, setelah kena RDAY, tutupnya jam 10 malam. Tutup jam 10 malam, beres-beres, mandi, dan sebagainya. Jam 11 kita berangkat ke RDAY, jam 12 kita nyampe, jam 1 kita tahajud, setengah 4 baru pulang. Setiap hari. Gitu ya. Apanya? Tinggalnya di daerah Parung Ciseeng. Parung Ciseeng. Parung Ciseeng. Jadi kalau ditanya ada nggak cara bisnisnya yang berubah dari penghasilan dari A sampai sekarang Z misalnya gitu? Nggak ada. Cara bisnisnya tetap sama, cara dagangnya tetap sama. Tapi yang tadinya waktunya kita tambah terus, tapi sekarang dikurangin terus waktunya. Gitu. Jadi ibadahnya dibanyakin. Jadi perbanyak ibadahnya. Mungkin familiarnya bahasa-bahasa para alim ulama, kejarlah akhiratmu, begitu kan? Duniamu akan mengikuti. Tapi kan kita nggak mudeng, Bu. Itu kiai udah pada bebusa, mulutnya ceramah, mudeng mah enggak. Bener nggak Pak? Bener. Justru malah yang mudeng ini guru saya, yang ngajarinnya rada-rada kurang waras, tapi saya mudeng. Tepuk tangan dong. Guru tidak waras, namanya Haji Ngaceng. Jadi dulu beliau juga sering bilang berkali-kali ke saya, Bu, nggak apa-apa ya Bu, guru lu nggak waras biarin, yang penting lu kan waras, utang lu lunas, kemudian rumah tangga lo jadi romantis, nggak apa-apa ya. Iya Pak Haji, nggak apa-apa, walaupun waktu itu belum mudeng gitu. Tapi kita ikut aja nih, apa yang diajarkan beliau, ikut aja dulu. Nanti jawabannya pasti ada di depan kok. Oh pantas Pak Haji nyuruh ini, jawabannya ini. Jadi ketika kita lambat laun terkabul, jawabannya ketemu sendiri. Oh pantesan guru saya ngajarin ini. Oh ini tahu jawabannya, oh ini pemahamannya gitu. Dan itu sangat luar biasa, kita nikmati setiap hari gitu. Jadi yang tadinya karena punya suami bokeh, banyak hutang, mulutnya cerewet, judes. Sama gak Bu? Udah gitu suami minta makan, cari aja sendiri. Sama gak Bu? Ngopi, nyeduh sendiri, nyeduh. Karena udah sibuk mikirin utang, udah gak ada romantisnya. Gitu kan. Alhamdulillah ketemu dengan beliau, diajarkan keromantisan lagi. Bahkan saya ditanya, Bu, kapan terakhir nawarin laki lu ML? Saya lupa. Lu yang ML, lu yang ML, gua yang ingat. Gitu ya. Jadi dia yang ML, saya yang ingat. Dia lupa ML terakhir kapan. Saya beliau, kok Pak Haji bisa tahu ya? Sampai dibacain, lu kan ini ya Allah, dia tahu. Jadi sayanya lupa, beliaunya ingat, lu kan ini terakhir ini begini gitu. Subhanallah. Saya tuh Bu kalau suruh neropong ML, saya tuh detail Pak Bu. Karena saya pialanya banyak. Kalau orang kan piala citra, kalau saya piala ML. Karena dulu kan suami saya rajin banget puasa Bu. Puasanya terkadang 41 hari. Kemudian ada yang berapa hari Pak? 3 bulan. Ada yang 3 bulan. Ada yang 3 bulan puasa gitu. Itu kan nggak ketemu saya tuh, puasanya mantang. Ketemu muka doang maksudnya. Nggak ketemu di kasur. Jadi Pak Haji justru nggak, Rondo jangan puasa dulu. Emang kenapa Haji? Lu ML aja. Jadi tiap malam harus ML dan saya dipaksa harus nawarin. Ibu yang nawarin. Harus nawarin. Jadi iya. Wanita yang tiap hari nawarin ML sama
pasangannya. Bukan istri ya, wanita. Enggak Bu, istri dilarat. Jangan. Istri yang nawarin ML bukan wanita. Saya iya aja lagi. Gue lagi nunggu jawaban ibu. Dijawab. Iya katanya. Alhamdulillah. Sekali lagi. Alhamdulillah. Iya aja. Dirarat tuh kan, karena murid turut sama guru jadi iya aja. Enggak Pak, lain Pak, yang nawarin bukan wanita tapi istri. Apa? Nanti ditawarin wanita iya aja lagi. Jadi wanita yang nawarin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar per bulan. Amin. Dan ini memang udah dibuktiin sama Bu Roni, omsetnya per hari 600 juta. Berarti kali 30 hari berapa tuh? 18 miliar. Nah, coba ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube, yuk kita rame-rame ntar abis ini kita tawarin. Yang nggak ada pasangan kan udah saya siapin bandot. Mau. Lanjut bos. Ayo Pak. Ya. Jadi setiap malam setelah tahajud pulang subuh, habis subuh kita ML. Terus dulu disuruh ML jawabnya apa Pak? Apa jawabnya Pak? Ini guru gua yang bagus. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ilmunya enak soalnya Bu. Dulu barengan saya ada 5 orang waktu itu. Ada yang sehari semalam 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Kalau buat saya bebas kata Pak Haji. Iya betul. Dulu yang dikasih resep sama Pak Haji 4 kali sampai nyerah ngomong sama saya. Nyerah, saya nggak kuat. Tepuk tangan dong. Akhirnya kata Pak Haji, udah sekuatnya lu aja katanya. Jadi temennya curhat Pak, karena ditugasnya 4 kali gitu. Terus curhat Pak Roni disuruh Pak Haji berapa? Katanya sih bebas, yang penting setiap malam ada ML-nya gitu. Saya disuruh 4 kali, nggak kuat, saya merangkak. Iya, dia habis ML pas selesai langsung berangkang ya. Awalnya kakinya 2, udah selesai kakinya 3. Ini acara apa sih? Dia ada yang japri Pak Haji itu acara apa? Gue bilang gue jawab dia acara stand up komedi. Soalnya kan posisi udah jam 1. Gimana kalau nggak kita ngantuk ya? Apa? Supaya kuat Pak. Taruhin paku. Supaya kuat. Alat lab ini pakai Pepsodent. Pakai Pepsodent. Nanti agak semriwing. Lanjut bos, lanjut. Lagi nanyanya Bapak dada. Tapi alhamdulillah sejalannya waktu, apa yang Pak Haji perintahkan saya jalani. Jadi setiap malam saya privat sama Pak Haji, terus nambah lagi ilmunya, nambah lagi, saya jalanin terus. Ibadah diperbaiki, sholat ba'diyah qobliyah dikerjain. Jadi mau apapun ya artinya buat sedekah gitu ya. Kita kan memang ada eciki doang, kata Pak Haji kan lu memang lagi bokeh kan gitu. Ceper. Lagi ceper. Muka desa. Utang kota. Mukanya desa, utangnya kota. Bayangin wajahnya begini, utangnya miliaran. Mana ada yang percaya? Jadi kita bikin status
wajah desa utang kota. Tapi alhamdulillah sejalannya waktu ya langsung pada percaya distributor. Tadiannya saya mesen kapal api cuman 100 paling kirim 50. Kalau sekarang kita mesennya 1000, tempo hari kirim 15.000 saya. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi alhamdulillah terigu saya mesen 1 truk kirim 2 truk kalau sekarang. Itu 1000 tuh 1000 dus, Bu. Datangnya 15.000 dus, bukan 5.000. Dus. Kalau Bukan satu mobil kan kadang-kadang 1.200 gitu. Kalau terigu kan satu mobil double-nya itu 400 bal. Gitu. Kalau dulu kan dia nagih cerewet. Sekarang alhamdulillah kadang-kadang udah 2-3 bulan belum ditagih. Santai. Gitu. Dulu waktu punya utang nagihnya cerewet. Salesnya. Orang kagak percaya dia. Padahal utangnya dikit nagihnya ya. Sekarang utangnya banyak mesen nagih 100 santai. paling kirim 50. Kalau sekarang kan kita mesennya 1000 dikirimnya 15.000. tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi alhamdulillah banyak keistimewaan gitu. Dulu kata Pak Haji, ntar gak lu beli tanah. Kan seharusnya kita jual tanah. Malah disuruh beli tanah padahal kita lagi jatuh. Tapi alhamdulillah omongan Pak Haji terbukti semua. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Sabdanya Haji ngaca. Bahkan ada yang tanah orang nawar 8 juta, udah 3 kali nawar nggak dijual, malah datang ke saya nawarin 4,5 juta. Jadi beda. Ada orang linglung, Pak. Jadi hampir paro-paro kan ya. Yang nawar datang ke rumah, dibeli berapa tanah itu? 4,5 juta. Lah gue nawar 8 juta kagak dikasih. Tepuk tangan dong, kasih semangat. Wow, luar biasa. Jadi udah 4 bida saya beli tanah, harganya beda terus. Gitu. Ada yang udah dipanjerin 4,5 juta, 4 kali makan panjer sama saya 3,5 juta. Bahkan terakhir kemarin 800 juta orang pada nawar, sama saya dikasih 250 juta yang nempel ke rumah itu. Makanya banyak keanehan-keanehan gitu di luar nalar manusia gitu. Makanya kita kudu yakin, semakin yakin setiap ajaran Pak Haji itu kita jalanin terus. Sekalipun kita sering dibully juga. Bos, kan ada ayatnya. Kalau dibully habis gelap terbitlah terang. Jadi dibully itu maksudnya buat motivasi. Kenapa Allah ciptain setan? Ayo, supaya kita masuk surga. Pada saat kita digodain setan, kita mendekat kepada Allah. Karena kalau nggak digodain setan, kapan kita ke Allahnya? Enggak kan? Nah, jadi kita, misalkan suami kita, kita para istri jadi deket ke Allah. Nah itu, jadi kita, Pak Haji kenapa dia dibully? Justru biar cepat terkabul. Jadi jangan kecil hati. Ya, kadang Pak Haji kan kalau ngomong muka berak. Sama. Gak boleh muka apa? Ceper. Ya ini Kak ceper. Lanjut, Bos. Iya, jadi buliannya bukan cuma begitu aja, Pak. Memang kadang-kadang nyelekit, Pak. Sampai beliau tuh bisik-bisik ke saya, Bu, laki lu kalau pulang dari gua bully, ngambek kayak kadang-kadang, Pak Haji. karena memang buliannya gua minta apa sama lu, duit lu receh semua. Jadi bahasanya beliau emang begitu. Dan bahasa-bahasa blow-on itu bukannya hadir baru-baru ini. Bahasa blow-on emang udah mendarah daging kayak blow-on. Dari tahun 2000, Bu. Ini kan dari tahun 2000 RDAY. Dari zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur, Olga Saputra, Mandra, Chen Kelvin, Caca Andika. Caca Andika.
ketua PKB Muhaimin Iskandar, semua sih menteri. Emang begitu, zaman presiden emang begitu. Tapi ya nggak marah, tapi kan jadi presiden, ya kan? Jadi menteri. Caca Andika. Lanjut bos. Ini juga kalau dibully di depan pejabat Bu, bukan di depan apa? Kapolda, Pangdam, gubernur. Walaupun ada jenderal, kalau mau ngebully, bully aja Pak Haji ya. Jadi kadang-kadang beliau, Pak Haji mah ada jenderal juga. Jenderal bintang 2, jenderal bintang 3, jenderal bintang 4. Emang udah dari dulu begini, tapi kan manjur. Mau jadi presiden kan terkabul, mau jadi menteri terkabul, mau jadi dirjen terkabul. Nah ini kan saya mau omsetnya per hari 1 miliar sekarang nih. Nah kemarin kan omset, iya bos. Boleh, tar dulu alat kelaminnya masukin sarung dulu. Alat kelaminnya mana? Taruh di sarung. Ya duduk dulu, duduk. Ya, ngacengnya ntar bentar ya. Nanti tunjuk tangannya, nanti nunduk tangannya. Pokoknya Bapak dan Ibu, apa yang diomong Pak Roni, Bu Roni, coba diperhatiin. 1 pertanyaan 1 miliar. 1 pertanyaan ya. Yuk lanjut. Iya, boleh Pak. Ayo. Jadi Bu, itu ngulik ML aja supaya saya paham kenapa harus ML, itu bukan tahapan yang seminggu saya paham. Entah berapa bulan saya baru paham. Karena setiap saya nanya ketemu beliau, setiap ketemu saya beliau nanya, laki lu udah ditawarin belum? Begitu. Saya bilang, udah Pak Haji, tapi ngomong-ngomong kenapa ya saya harus nawarin ya gitu. Karena waktu itu berat banget kan. Kita diajak aja belum tentu mau, ini harus nawarin tiap malam. Coba gitu. Waktu itu saya nggak mudeng nih. Sebenarnya ngajarinnya bener apa enggak sih, apa cuman bercanda aja gitu. Nah itu setiap ketemu, setiap privat saya akan nanya. Karena saya nggak mudeng-mudeng, kenapa harus saya yang nawarin gitu. Ibu mudeng nggak nih yang hadir? Hah? Belum? Mudeng dah, maksud nawarin nggak mudeng. Kenapa harus perempuan yang nawarin Pak Haji? Kenapa harus saya kan gitu? Kenapa nggak suami saya aja yang minta? Suami saya minta aja belum tentu saya kasih, gitu kan? Belum tentu mau. Ini saya dipaksa sama Pak Haji nawarin suami saya tiap malam. Waktu itu langsung saya kerjain sih karena udah mentok utang. Iya. Karena sudah mentok utang. Bukan karena paham, bukan. Tapi karena mentok utang. Gitu, mentok dulu kan. Nah akhirnya saya jalankan. Tapi setiap ketemu ada kesempatan saya pasti tanya, kenapa mesti nawarin? Kenapa harus tiap malam? Gitu kata beliau. Bu, lu tuh ya dikasih ilmu enak protes mulu. Itu kan ilmu enak. Lu tinggal ngangkang laki. Ibu tinggal apa Bu? Ngangkang. Utang lu lunas, kenapa sih protes terus? Iya Pak Haji, tapi kenapa harus saya yang nawarin gitu. Nah saya nggak dijawab tuh, dijawab dengan candaan-candaan lagi. Berbulan-bulan baru ketemu jawabannya. Coba, ada gak yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah 1 miliar. Ibu, ayo jawab, bisa gak? Kenapa mesti istri yang nawarin? Malu Pak Haji, perempuan mah. Malu Pak Haji. Kenapa harus perempuan yang nawarin Bu? Iya, pastilah itu mah. Itu udah pasti kalau masuk surga. Apa? Itu mah iya. Melahirkan. Ini ML Bu, bukan melahirkan. Kenapa harus istri yang ya? Kewajiban. Nggak wajib Bu. Jangan stres. Nah, Soalnya kalau nggak salah. nawarin yang bawah nanti mulut atas mau. Gak ada yang humor. Yuk. Ya lanjut. Jadi nggak ada yang ini nih jawabannya nih. Hah?
Iya, tapi kenapa harus kita yang ngajak? Kenapa harus nawarin? Hah? Biar pulen. Aduh. Emang yang lain pada perang. Ini jawaban yang luar biasa. Ya. Ini bikin penasaran penonton Sodako sama YouTube suami, aja. ya. Pasti yang nonton YouTube besok mau datang. Oh ya. Ya. Jadi biar kita tahu semuanya, dulu jawaban Pak Haji kepada saya begini, Bu. Karena saya maksa terus berbulan-bulan yang ditanyain itu juga. Nah, akhirnya saya disebut apa? Murid blow on. ML aja nggak ngerti gitu. Cuman ngejalanin perintahnya beliau aja gitu. Jadi jawabannya beliau sefrekuensi dengan hadis Rasulullah, bahwasanya bila si suami minta ke istri, terus istrinya melayani, itu pahalanya 1. Tapi ketika istri yang nawarin, suaminya terpuaskan oleh layanan istrinya, maka pahalanya akan Allah lipat gandakan, bahkan Allah hitung sebagai sedekah. Gitu. Mau gak, Bu? Gue mau. Coba nawarin dari sekarang nih, Bapak ada di sebelah. Jadi gini, Bu, kalau Ibu nawarin ML duluan sama suami, tidak akan mencium apa namanya? Iya. Jadi mau kan Ibu pengen masuk surga? Iya, caranya begitu. Jadi nggak akan mencium baunya surga kalau Ibu nggak mau nawarin sama Bapak. Jadi biar wanginya surga, coba Ibu deket sama Bu Haji Roni deh. Itu wanginya wangi surga. Amin ya Allah, amin. Padahal belum masuk surga, amin ya Allah. tapi wanginya udah wangi Amin ya surga karena dia tiap hari nawarin ML gitu. Berani gak Ibu? Nawarin ML sama suami, berani gak ibu-ibu? Mana buktinya? Lanjut. Iya, jadi ketika saya menjalankan ilmunya Pak Haji, saya waktu itu nggak langsung paham, tapi tetap saya jalankan. Gitu, ternyata penjelasan sainnya pun ada, Bu. Gitu, suami yang dilayani istrinya ternyata otaknya lebih kreatif. Otaknya lebih Kreatif. Nah, kalau yang sekarang kan pada bebel. Jadi lentur, bagian otak dalamnya lentur dan kreatif dalam berpikir, usahanya semangat, bergairah hidupnya gitu. Jadi kalau kurang pelayanannya jadi kurang bergairah, benar nggak Pak? Benar Bu? Benar katanya Bu. Bapak dan Ibu bisa lihat selain Pak Roni siapa sih yang otaknya kreatif? Raja Brunei, Raja Arab Saudi. Pokoknya yang negara-negara kerajaan, Ibu lihat deh. Itu raja-rajanya super kreatif. Kenapa? Karena dia ditawarin terus. Ya kan? Diservis terus Pak Haji ya? Hah? Diservis terus. Diservis terus. Ini kan bapak-bapak yang hadir di sini dan yang nonton ini kan alat kelaminnya kayak busi soa. Bukannya gini, di amplas terus. Amplas ya kan? Kameramen sampai senyum. Dasar kameramen. Tepuk tangan dong. Lanjut. Apalagi yang mau disampaikan? Jadi selain ML-nya diperhatikan, karena ML-nya sudah siap tiap malam ya Pak, jadi romantis. Jadi asa kesenggol aja udah bangun. Kalau yang sekarang yang hadir dan yang nonton baru kesenggol aja udah jatuh. Harusnya kan kesenggol bangun bapak-bapak. Ini kesenggol jatuh ambruk. Aduh. Bener gak Pak? Bener gak Pak? Kesenggol aja udah bangun. Bener gak?
Jadi kalau setiap malam kita ML, kata Pak Haji dia bilang, kalau kita rumah tangga setiap hari ribut, jadi rezeki semakin jauh. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Jadi malaikat rahmat menjauh. Jadi rezeki nutup. Kalau setiap hari kita hubungan intim, Bahagia. masa kita habis hubungan intim kita ribut? Nggak Ada ya? Nggak mungkin. ada kan. Tapi alhamdulillah tadi ini kita jauh-jauh sering ribut, tapi alhamdulillah kita jalanin apa yang perintah Pak Haji. Alhamdulillah rezeki semakin terbuka, semakin terbuka. Gitu. Jadi kalau ML-nya siang, sorenya istrinya dikasih duit 100 juta Amin. buat beli kripto. Amin. Minimal dikasih 5 juta buat manggil anak yatim ngaji. Alhamdulillah. Ya Pak. Ada lagi. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang ini bahkan saya 2 tahun yang lalu saya mau daftar ke BCA. Pas begitu saya kasih KTP, pas dibuka nama saya udah ada deposito situ. Nah itu nama saya, namanya sama, BIN-nya sama, udah ada deposito dari tahun berapa tahu katanya. Bahkan sampai sekarang ditanya. tempo hari saya ke BCA, kata pimpinannya udah ketemu belum bukunya. Padahal saya belum pernah deposito. Minimal Bapak ingat nomornya. Minimal saya suruh ingat nomornya, suruh lapor polisi. Boro-boro ingat. Orang bikin aja Orang enggak. nggak nabung. Nah mau saya, kalau Pak Roni aja tahu-tahu di bank BCA ada saldonya sekian ratus miliar. Saya maunya Bapak dan Ibu, terutama Bapak yang hadir di sini, sama kayak Pak Roni. Di bank ada saldonya. Tapi sekarang pertanyaannya, Bapak kalau ditawarin istri ML mau gak? Mau nolak apa mau kabur? Lu mau aja tadi ditawarin istri beneran, lu mau nyelonong, pindah kamar dari kamar depan ke kamar belakang. Ngumpet, nggak boleh Pak. Jadi Bapak kalau ditawarin ML sama pasangannya harus siap. Hah? Malah seneng. Suami ibu. Ini yang lain kan pindah kamar. Kan ada ilmunya RDA yaitu ada centong. Dicentongin. Jadi Sekarang kalau kan Bapak udah ada dan Ibu nggak centong. ngaceng, ada ilmunya namanya ilmu centong. Manjur banget, keras banget, panjang banget. Dan rasanya anget. Kalau nggak bangun diapain Pak Haji? Ah? Kalau nggak bangun-bangun dicentongin diapain? Ditepok. Udah kerokin nggak mau bangun ketok. Tepok. Lanjut bos. Dikit lagi bos. Dikit lagi. Ayo dikit lagi. Ayo, Pak. Terusin. Iya. BCA. Ya, karena Iya, Bu. saldo itu. Jadi sampai saat ini masih misteri Pak. Orang saya nggak pernah nabung, saya nggak tahu. Gitu. Tapi tetap ditanyain, udah inget belum nomornya? Nggak tahu kan, nggak bisa dibuka. Gitu. Nggak bisa dibuka kalau kami belum tahu nomornya. Gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya? Ngambil ini apa? Nah itu. Amalin ML. Di antaranya ML, rumah tangga ML Pak di romantis. sawah. ML-nya di sawah. Nanti dibantuin sama itu keong. Yang jelas ibadahnya Pak. Ibadahnya diperbaiki. Ibadahnya diperbaiki. Yang tadinya sholatnya zuhurnya mendekati asar, asarnya mendekati maghrib, maghribnya mendekati isya ya. Gitu. Sekarang dirubah. Dulu saya bilang, Pak Haji, saya udah tepat waktu Pak Haji. Coba gue mau denger tepat waktu lu kayak apa. Ketika azan saya baru lari kamar mandi, buru-buru lari kamar mandi. Menurut saya itu tepat waktu. Menurut beliau pret katanya.
Tepuk tangan dong. Pret. Jadi tepat waktu di RDA beda sama di luar ya Pak Haji. Beda. Lu tuh sholat tepat waktu di sini. Sebelum azan sudah cantik pakai mukena, sudah duduk di sajadah. Nah laki lu udah di masjid. Bukan nunggu azan baru lu lari kamar mandi gitu. Itu bukan tepat waktu, itu namanya telat. Saya baru mudeng tuh tepat waktu kayak begitu di RDAY gitu. Lalu saya disuruh apa lagi? Qobliyah ba'diyah. Saya belajarnya gini dulu, saya nih belajarnya Qobliyah dan ba'diyah hukumnya sunnah. Ketika sunnah dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Saya ngerasa kalau tinggalkan itu aman, tinggal. Bener nggak Pak, Bu? Tepuk tangan dong. Murid. Murid loh. Jadi menurut saya aman dan saya nanya berkali-kali, kenapa Qobliyah dan ba'diyah diharusin? Kenapa diharusin? Tetap saya nanya gitu. Walaupun sudah jelas ada hukumnya sunnah. Sunnah itu kan baik sebetulnya tanpa kita harus ngulik-ngulik ilmunya gitu. Gitu. Nah di Pak Haji nih, saya sampai begini nih, murid bloon dengerin. Gitu ke saya tuh. Kalau gua boleh ibaratin, Qobliyah dan ba'diyah itu bagaikan sayapnya burung. Lihat burung, kalau mau terbang tinggi bisa nggak sayapnya rusak sebelah, sengkleh sebelah, bisa nggak dia terbang tinggi? Enggak Pak Haji. Ya itu Qobliyah dan ba'diyah untuk manusia seperti sayap burung. Lu mau karir lu tinggi, omset lu naik. Qobliyah dan ba'diyah nggak boleh bolong. Tepuk tangan dong. Itu ilmu dasar aja harus ngotot dulu baru ngerti. Iyalah pengen jadi presiden ya nggak boleh sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Karena kalau jadi presiden sholat ba'diyah qobliyah bolong, jadi presiden tapi di demo. Jadi menteri di demo. Nah janganlah sholat ba'diyah qobliyah tuh kayak ibarat sayap burung terbang tinggi. Jadi nggak di demo. Kan banyak yang jadi presiden di demo ya kan. Nah karena sholat ba'diyahnya nggak pernah dikerjain. Kalau di RDA ya wajib. Makanya alhamdulillah nggak ada demo kan. Itu. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Itu yang kami perbaiki Ibu, sholatnya tepat pada waktunya, lalu kemudian qobliyah dan ba'diyahnya dikerjakan, lalu sholat tobatnya dikerjakan, sholat tahajudnya dikerjakan, hajat, witirnya dikerjakan, karena otomatis kalau ikut tahajud di RDA udah otomatis tuh satu paket pasti dikerjakan semua gitu. Dan saya setiap malam kesini udah pasti melakukan itu. Gitu, walaupun sekarang lebih ekstrim lagi ya, sholat tobatnya 18 kali, ketika melanggar 1 kali berarti tambah 10 ya Pak Haji? Iya, betul. Ditambah 10, jika ada 5 pelanggaran berarti tambah 50, jadi 68. Alhamdulillah seharian sholat tobat mulu ya. Gitu. Jadi makin sering sholat tobatnya semakin bagus, dan sholat tobat itu tidak terikat dengan waktu. Kapanpun boleh kecuali ba'da asar dan ba'da subuh. Gitu. Nah itu sholat tobat. Alhamdulillah. Nanti semakin sering sholat tobatnya semakin ringan, semakin mudah melepas sifat 18 tadi. Jadi sifat 18 tadi ini tidak akan bisa dilepas kalau sholatnya nggak dibenerin. Jadi bisa nggak dilepas sifat 18 tadi? Sifat 18 tadi itu kan memang nempel pada manusia. Qadarullahnya memang sudah begitu adanya gitu. Tapi bagaimana supaya kita bisa mengendalikan? Nah itu sholatnya diperbaiki karena ini berkaitan. Saya mau memperbaiki sifat 18 aja, sholatnya nggak bisa. Itu memang harus gitu. Jadi pelepasan sifat 18 ini ketika ibadah kita udah benar gitu. Ibadahnya udah benar, sifat 18-nya mulai dilepas satu-satu gitu. Saya tadinya juga bingung. 18 sifat, sampai ada yang datang kepada saya ketika saya ngomongin sifat 18 itu, beliau bilang, kalau sifat 18 ini tidak ada pada manusia, berarti malaikat dong. Ada yang protes seperti itu. Saya bilang benar. Karena sifat 18 ini dilepas, ini amalannya malaikat. Ketika kita manusia ingin makbul doanya, berarti kita harus pinjam dulu amalannya malaikat. Malaikat mana yang doanya nggak diijabah? Ya? Malaikat mana yang doanya nggak dikabulin sama Allah? Kan begitu. Makanya Pak Haji mengajarkan sifat 18-nya dilepas nih.
Gitu, jangan nempel pada ibu dan bapak. Gitu. Bisa gak dilepas? Iya, kan dapat bonus dari RDI 1 miliar. Terus kita liburan ke Dubai, lanjut ke Alhamdulillah. umroh. Amin, Mau gak? ya Allah, amin. Semuanya, mau gak? Yang nonton di YouTube juga dibawa, kita bareng-bareng. Kita udah siapin anggaran yang besar buat bapak dan ibu. Coba di tempat lain, ada gak? Gak ada. Maksain sholat taubat. Nah bonusnya kita liburan ke Dubai. Ya, nanti Pak Haji nanti biar jamaahnya gak ketukar sama jamaah lain gimana? Kita sepakat tidak pakai celana dalam yang berangkat. Biar ngetarain. Nanti kalau ketukar sama jamaah rombongan lain gimana? Tepuk tangan dulu dong, biar nggak ngantuk. Yuk, 1 pertanyaan 1 miliar. Siapa yang mau nanya? 1 pertanyaan 1 miliar. Yang pertanyaannya berbobot ya. Kalau yang nggak berbobot, jadi tumbal. Pertanyaan yang berbobot ya. Oke, Jangan nggak Assalamualaikum berbobot, jangan asal warahmatullahi nanya. wabarakatuh. Ya. Kalau saya menyimak dari pembicaranya Ibu Roni, tadi Ibu Roni dilarang untuk menjual aset ya Bu ya sama Iya, Bapak. Betul. Nah kalau saya di sini kebalikannya Pak Haji, aset saya sudah terjual dan saya ingin kembali lagi seperti semula. ML-nya sehari 6 kali. Enggak Pak Haji, karena capek apa yang Ibu Roni bilang tadi. Ya nggak bisa. 6 kali. 3 kali di loteng, 3 kali di 3 kali di loteng, 3 kali di penggorengan. Ya, baik Pak Haji, Bu Haji. Saya mobil 2 udah tidak ada. Mobil saya beli langsung dealer berapa pakai. Alah nanti ada, Sudah pasti hilang. ada. Praktekin Amin, dulu. ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lalu rumah saya 2 juga sudah tidak ada Pak Haji. Emang nggak ada rumahnya ibu, emang yang ngambil saya? Bukan, itu kan udah seizin Allah, nanti dikembalikan lagi. Dan alhamdulillah saya sekarang ngontrak di rumah saya sendiri ya Allah. Ya nggak Saya ingin apa-apa, kembali. emang itu maunya. Bu, orang hidup ini Pak, maaf ya, hidup ini seperti sandiwara, seperti lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi kita kayak orang main sinetron. Emang di Al-Quran ada di Al-Quran ayatnya bahasa Indonesianya bahwa hidup ini iya, bukan. Jadi hidup ini bersenda gurau. Jadi hidup ini kayak orang bersenda gurau. Nah, anggap aja ibu lagi main sinetron, judulnya jadi anggap aja ibu lagi main sinetron, judulnya Tinggal di Neraka Dunia. Acting mulai. Ya maksudnya neraka dunia tuh maksudnya gini. Rumahnya sendiri dijual dan sekarang ngontrak di rumahnya dia. Betul. Nah, actingnya coba yang bagus. Kalau memang ibu actingnya bagus, dapat piala citra, ibu dapat hadiah dari Allah rumah 1000 meter. Amin ya Allah. Bapak dan ibu tahu gak artis Toro Morgan? Tahu gak Toro Morgan? Dia kan pemain sinetron yang antagonis. Ya. Kalau main selalu jadi orang jahat. Kalau dia nggak main sinetron, dia orang jahat gak? Enggak. Nah, ibu praktekin seperti itu dan bapak praktekin. Jadi jangan takut. Dulu SD kita pernah blow on. Masuk kelas 1 SD aja kita nangis-nangis. Tapi kok naik kelas tuh kelas 2, naik kelas 3, bahkan lulus SD. Jadi ibu tenang aja, tinggalin di situ tapi nggak boleh ngeluh. Jeleknya ibu ngeluh. Kok hidup begini amat ya? Nah kita tanya, amat, emang begini?
Syudman. Syudman. Pembawa acara mau pipis. Syudman. Dia tahu lagi saya mau pipis. Oke? Nah, terus juga Pak Haji, kan saya juga ya, semua gaji saya pun sudah. Itu udah maunya Allah, tenang aja. Ngapain gitu diceritain? Nggak usah diceritain. Saya ingin Pak Haji rumah itu kembali lagi ke saya. Lo kan pengen doang kan? Oh, maksudnya pasti jadi milik saya. Iya gitu. pasti. Karena Jangan Pak Haji, saya pengen. Hah, pengen doang. Karena Jangan yang- nggak boleh doa kata pengen. Pasti. Karena kebetulan yang saya jual satu rumah kan saya orang Sumedang ya Pak, yang di Bandung tuh saya jual dan sertifikatnya memang masih di tangan saya karena belum saya balik nama, dan itu ngotot, ayo cepet kata saya susah gitu, belum bisa. Nah mudah-mudahan gitu. Hah? Karena nggak jadi. Pasti. Pasti rumah Iya. itu kembali lagi ke saya Iya. gitu Pak Haji, dengan kepastian ini langsung gitu Pak Haji. Pasti. Dan semuanya setelah pulang dari sini pasti hajat saya terkabul Pak Haji. Pasti. Dan hajat ibu-ibu semua. Yuk, yang nanya lagi yuk. Satu pertanyaan 1 miliar. Satu pertanyaan 1 miliar Terima kasih tunai. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Roni bilang mengenai sholat tobat ya Bu. Nah begini Pak Haji, saya setelah Pak Haji mengumumkan sholat tobat, saya laksanakan itu sholat tobat sampai 48 kali sehari. Terus sebetulnya saya ini dari tahun 2022 itu saya sudah mengenal Pak Ustadz Nasrullah Pak. Malah saya pernah dipimpin langsung, diimamin langsung oleh beliau sholat tobat. Tapi kenapa setelah Pak Haji mengumumkan itu kok saya jadi bersemangat gitu untuk Waktu melaksanakan. Nasrullah ngumumin ibu nggak semangat? Bukan nggak semangat Pak Haji, saya melaksanakan tapi hanya 4 rakaat gitu Pak. Padahal itu saya udah punya host sendiri kan. Ibu tolong tulis siapa nama orang yang ibu pernah ibu dolimi, terus siapa yang pernah ibu mendolimi ibu, itu tulis semua orang-orang yang pernah mendolimi dan didolimi oleh ibu. Itu saya catat semua, tapi saya tidak saya laksanakan Pak Haji. Karena Pak Nasrullah nggak ngasih hadiah. Kalau saya kan ngasih hadiah 1 miliar. Iya. Jalan-jalan ke Dubai. Iya. Bedanya itu doang. Nah, Kenapa orang udah pada denger Pak Nasrullah ini ilmu sholat tobat, kok pada males-malesan? Karena ilmunya orang Indonesia memang begitu. Ya, gini deh Tuh, Pak Haji. dong. Soalnya semenjak saya mengenal Pak Haji itu udah 1 tahun ya sekarang. Memang sholat qobliyah dan badiah saya tidak pernah bolong Pak Haji. Kemudian baca Al-Quran saya juga sudah meningkat. Saya setiap bulan hatam 2 kali. Kemudian Tadinya sebelum kenal RDI katam nggak? belum Pak Haji. Tepuk Jadi- tangan dong. Wah. Nah, kemarin saya bilang sama suami saya, Pak, coba sholat tobat, kata saya gitu kan. Kata Pak Haji tuh harus sholat tobat. Sholat tobat dilaksanakan Pak Haji dengan suami ya, saya di rumah. Nah, seminggu kemudian setelah saya sholat tobat, tapi sebelumnya Pak, sebelum sholat tobat, saya bilang kepada suami saya, kan suami saya dulu waktu zaman masih bekerja jadi PNS dulu ya Pak, dia sering bertanya sama kiai itu, ada dikasih air minum doa lah gitu ya Pak. Nah, saya bilang sama bapaknya, Pak, tuh Pak Haji marhum juga katanya suka bikin air kobokan itu untuk mengeluarkan aura negatif yang ada dalam tubuh gitu kan. Terus suami saya mengikutin itu Pak, katanya gini, kalau udah minum air kobokan itu pasti keluar aura negatifnya. 1 kali misalnya 9 hari tidak keluar, 9 hari kedua, 9 hari ketiga gitu. Ini mah Pak baru juga minum 1 aqua
ini udah keluar Pak, gatel kata semua. Aduh mah tolong ini garukin katanya gatel ini gitu Pak. Sampai lecet Pak gatelnya. Kata saya udah buka celananya, jangan pakai celana, kalau tidur pakai sarung aja kata saya gitu. Gatel Pak udah keluar itu. Sekarang pertanyaannya apa ke saya? Nggak gini Pak. Nah udah gitu, udah melaksanakan sholat tobat. Seminggu kemudian ada yang nelpon Pak, ada nelpon kebetulan dari Subang, dari masih saudara. Kang katanya itu tanah itu mau dijual berapa katanya gitu. Saudara saya bilang pengennya 8 Pak, itu semeter 8 juta. Terus ngobrol sama suami saya, itu katanya Kang itu uang tanah itu kalau dilepas 5 miliar katanya, udah saya mau ditransfer hari ini juga, uangnya sudah ada, tinggal bikin tanda tangannya aja. Itu setelah melaksanakan sholat taubat Pak. Seperti Iya, pertanyaan apa ada gak? Nah yang pertanyaan sekarang, pengen ini Pak Haji, tanah itu bener jadi tapi pengen 7 miliar gitu Pak Haji. Gampang, suami ibu suruh telanjang di perapatan. Saya